Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Siti Masito SSMPD yang sedang berhalangan hadir, selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi, serta teman-teman yang sudah berkenan hadir di kelas pada siang ini. Perkenalkan, nama saya Regita Syahati Ramadhani selaku moderator presentasi pada hari ini. Adapun rekan-rekan saya selaku pemateri yaitu ada Alexandria, ada Raida Naura Gaisani, ada saya sendiri, dan ada Selvi Siti Karimah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok I atau kelompok 5 yang berjudul analisis variasi bunyi pada angkot. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi yang pertama. Akan saya sendiri yang memaparkan. Ada latar belakang bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang mencerminkan budaya dan kondisi sosial masyarakat. Kajian fonologi ini mempelajari bunyi bahasa dan perannya dalam membedakan makna. Dalam komunikasi di angkot, muncul variasi bunyi akibat faktor lingkungan, sosial, dan kebutuhan komunikasi cepat. Istilah khas seperti ngetem dan setoran menunjukkan kreativitas serta proses fonologis alami penutupnya. Penelitian ini di Stasiun Karawang menegaskan bahwa variasi bunyi bersifat linguistik dan sosiologis, sekaligus memperkaya kajian fonologi terapan dalam konteks sosial nyata. Selanjutnya, identitas lokal. Di sini penelitian ini dilakukan di kawasan Stasiun Karawang, Jalan Arif Rahman Hakim, Karawang Barat, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat aktivitas transportasi umum yang ramai setiap harinya. Di sekitar stasiun terdapat banyak angkutan kota atau yang disebut juga dengan angkot yang beroperasi dan mangkal menunggu penumpang. Area ini juga dikelilingi pusat perdagangan, sekolah, dan pemukiman, sehingga penumpangnya berasal dari berbagai latar sosial. Beberapa trayek populer seperti 02 tuh ke Terminal Kelari arah Hakim, dan nomor 63 Teluk Jambe arah Hakim melintas di kawasan ini. Selanjutnya di sini ada narasumber 1, 2, dan 3. Kita menggunakan 3 narasumber. Yang pertama narasumbernya pelajar yang bernama Amira dan Luna. Usianya 16 sampai 17 tahun. Statusnya sebagai pelajar aktif kelas 11 SMA Al-Irsyad Karawang. Berdomisili sekitar sentral Karawang Mall atau yang disebut juga dengan KCM. Nah, alasan mereka memilih naik angkot karena keduanya pengguna aktif angkot untuk perjalanan sekolah setiap hari, sehingga memiliki pengalaman dalam interaksi dan komunikasi di dalam angkot. Narasumber kedua yaitu ada supir angkot. Karena kita lupa menanyakan nama, jadi di sini kita tidak ada nama. Usianya sekitar 40 sampai 50 tahun. Berprofesi ia sebagai pengemudi angkutan kota yang setuju dengan angkot. Lokasi operasi yang sering dilalui sama pengemudi angkot ini sekitar Stasiun Karawang. Domisilinya ia di Karawang. Narasumber ini dipilih karena aktif bekerja di lingkungan transportasi umum. Nah, jadi dapat memahami istilah khas dunia angkot, sehingga terlibat langsung dalam interaksi sosial dengan berbagai penumpangnya.
Nah, narasumber terakhir yang ketiga ada penumpang lanjut usia, yaitu namanya Ibu Sali, umurnya 61 tahun, berdomisili Kerawang, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, status yaitu sebagai penumpang umum angkot. Aktivitas yang sedang dilakukan ibu ini kita menemui sedang menggunakan angkot untuk keperluan sehari-hari seperti berbelanja dan berobat ke rumah sakit. Ibu Sali ini dipilih sebagai narasumber karena memiliki pengalaman lama menggunakan angkot dan menunjukkan gaya tutur khas penumpang lanjut usia yang tenang, jelas, serta sering menggunakan gestur untuk memperjelas pesan saat berkomunikasi dengan supir atau penumpang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Alexandria. Baik, di slide ini tentang variasi pada tuturan pelajar di narasumber pertama itu ada Alisa dan juga Luna. Dua pelajar ini mereka itu punya gaya berbicara yang khas gitu, terutama karena mereka itu memang sering menggunakan angkot gitu untuk transportasi sekolah sehari-harinya. Jadi cara mereka ngomong itu bisa cepat, bisa juga spontan, kadang juga bisa santai, itu tergantung situasi di dalam angkot itu seperti apa. Dari percakapan mereka sehari-hari, mereka itu lebih sering menggunakan kata-kata singkat atau penuturan yang disingkat. Contohnya itu ada pada percakapan mereka saat mereka ini menolak ajakan sopir angkot yang dimana penumpangnya itu nggak perlu di-rem gitu. Nah mereka itu bilangnya maaf angkot lain aja. Nah kata aja di sini itu kan sebenarnya asalnya itu dari kata saja, bentuk bakunya, yang dimana secara kronologis kata aja ini itu mengalami perubahan bunyi yang dinamakan dengan proses elisi. Jadi proses elisi itu penghilangan sebagian bunyi atau penghilangan fonem di suatu kata tertentu gitu. Jadi bunyi di awal S itu, fonem yang S itu dihilangkan, jadi dari kata saja jadi aja. Selanjutnya juga ada di percakapan mereka yang kata ngulurin tangan. Nah sebenarnya maksud kata ini tuh kan buat ngeberhentiin angkot kayak di pinggir jalan. Cuma karena kata ngulurin tangan ini bentuk baku awal itu kan mengulurkan tangan, tapi kalau diucapin di bentuk lisan itu ada perubahan bunyi. Perubahan bunyi itu namanya proses nasalisasi, yaitu perubahan awal atau patetisme itu berubah jadi me atau eng gitu. Jadi ada bunyi sengau. Jadi dari yang mengulurkan jadi ngulurin, ngulur gitu. Kemudian ada istilah seperti kata ngacir, ngebon, dan juga serobotan yang sering mereka dengar gitu dalam percakapan sehari-hari saat mereka naik angkot. Kata ngacir yang sering digunakan untuk menggambarkan sopir angkot itu bergerak cepat atau pergi terburu-buru. Dalam pengucapannya, kata ngacir ini mengalami perubahan bunyi karena tempo bicara yang cepat, di mana huruf A yang ada di awal kata itu kadang direduksi gitu sehingga terdengar seperti dengar. Jadi bunyi vokal A-nya itu nggak terdengar jelas karena reduksi. Selanjutnya ada kata serobotan yang biasanya dipakai untuk menggambarkan sopir berebut penumpang. Dalam pelafalan kata dengan tempo yang cepat, kata ini tuh mengalami penyederhanaan bunyi yang dimana konsonan T yang ada di tengah kata itu seringkali dihilangkan. Jadi kata serobotan itu kedengarannya jadi kata seroban. Berikutnya ada kata ngebon. Kata ngebon ini dipakai saat pelajar ini menceritakan kebiasaan berutang ongkos atau membayar ketika si penumpang itu sudah punya uang. Nah kata ngebon ini
bentuk dasarnya itu kan bukan ngebon. Jadi ngebon ini tuh gabungan dari hasil proses fusi, di mana proses fusi itu penggabungan antara awalan eng dan juga kata dasar bon. Jadi eng plus kata dasar bon jadi ngebon. Selanjutnya di sini ada variasi bunyi pada tuturan sortir. Ini narasumber kedua. Kalau narasumber sebelumnya tadi pelajar itu kan kosakatanya mungkin lebih santai, tapi kalau sortir angkot di sini justru punya ragam fonologis yang lebih kompleks dan padat karena mereka berinteraksi langsung dengan penumpang di jalan. Jadi bahasa yang dipakai itu lebih to the point karena kondisinya itu akan buru-buru. Dalam percakapan mereka banyak istilah khas seperti ngeteng, ngetril, ngebon, calo, connect, setoran, nembak, operan, trayek, dan serobot. Pertama kata ngeteng. Ngeteng ini digunakan untuk menyebut penumpang yang menempuh jarak pendek. Yang dimana secara fonologis bentuk kata ngeteng itu mengalami reduksi vokal PPE kebalik. Jadi pelemahan bunyi vokal E di awalannya, jadi pas dalam pelafalan atau pengucapan cepatnya itu nggak terlalu terdengar, jadi kedengarannya seperti ngeteng gitu, nggak ngeteng. Kedua ada kata ngetril. Nah istilah ini berarti membayar sebagian ongkos. Nah kata ngetril sebenarnya juga sama kayak kata ngeteng, itu juga ada reduksi vokalnya. Jadi si kata e-nya ini itu di awalnya itu tidak tersebut secara jelas karena direduksi gitu. Jadi proses pas pengucapan si ngetrilnya ini e-nya nggak terdengar jelas. Ngetril jadi mungkin kedengarannya jadi ngetril gitu, e-nya nggak terdengar banget gitu. Berikutnya kata calo. Kata calo itu tidak mengalami proses reduksi. Lalu untuk kata lainnya seperti connect, setoran, nembak, operan, trayek, dan serobot itu tetap sama seperti sebelumnya, dia mengalami proses reduksi vokal efek. Lanjut variasi bunyi pada tuturan penumpang lanjut usia ibu salin narasumber ketiga. Tuturan ibu salin ini punya ciri yang cukup berbeda dibanding dua narasumber sebelumnya, yang dimana cara bicara beliau itu lebih lambat, jelas, dan juga intonasinya juga stabil. Meskipun begitu, tetap juga ada perubahan bunyi yang muncul. Contohnya di percakapan presentasi kemarin itu ada pelafalan kata ya udah, yang dia ucapkannya jadi ya udah gitu. Dan juga frasa mau gimana itu diucapkannya jadi mau gimana kayak gitu. Perubahan tersebut itu masuk ke proses elisi vokal yang dimana penghilangan bunyi vokal. Jadi misalkan kalau kata ya udah jadi yaudah, nah itu vokal A itu jadi hilang. Terus misalkan mau gimana itu biasanya sering diucapin mau gimana, nah vokal A itu jadi hilang. Jadi mau gimana sih? Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sepri Siti Karimah. Selanjutnya di sini ada pengaruh lingkungan terhadap komunikasi. Pengaruh lingkungan terhadap tuturan pelajar Amira dan Luna. Jadi yang pertama ini tentang dua pelajar SMA di Al-Irsyad Karawang, yaitu Amira dan Luna. Cara mereka berbicara ternyata banyak dipengaruhi oleh lingkungan, terutama saat mereka berada di angkot yang ramai dan bising. Mereka menyesuaikan cara bicara supaya apa
tergantung situasi cepat, ekspresif tapi tetap sopan. Next. Di sini ada pengaruh lingkungan terhadap tuturan sopir angkot. Supir angkot punya cara bicara yang tegas, cepat, dan intonasinya kuat. Alasannya tuh karena mereka kerja di lingkungan jalanan yang bising dan sibuk, jadi harus ngomongnya tuh cepat dan jelas biar komunikasinya efektif. Misalnya mereka sering pakai istilah pas itu misalnya ngetank, ngepil, ngebon, calok, next, restoran, nembak, riot, dan serobongan. Contohnya tuh kata ngetank atau ngetril sering diucapkan jadi ngetank atau ngetril karena vokalnya dilemahkan. Itu bentuk reduksi vokal, cara ngomongnya jadi lebih cepat atau mengubah makna. Selain itu gaya bicara sopir juga bisa menunjukkan emosi atau situasi sosialnya. Misalnya kalau lagi bahas hal yang bikin emosi kayak rebutan penumpang, nada suaranya naik dan cepat. Tapi kalau lagi ngobrol santai soal setoran atau ngetrend, nadanya datar dan stabil. Cara mereka berbicara itu mencerminkan kehidupan yang cepat, padat, dan kompetitif. Bahasanya jadi alat buat bertahan dan ada beradaptasinya di lingkungan kerja yang sibuk. Next. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan terhadap tuntutan penumpang lanjut usia. Ini misalnya ini penumpang angkot di usia 61 tahun, gaya bicaranya tentu beda banget. Gak kayak belajar atau satu tadi ya. Beliau berbicara pelan, jelas, dan sopan. Bahkan saat suasananya bising pun dia tetap santai. Contohnya waktu beliau bilang memang kiri ya, sambil melambaikan tangannya. Kalimat singkat tapi maknanya jelas dan bergerak dengan gestur tubuh. Dari segi bunyi ada sedikit perubahan kayak ya udah jadi sudah atau mau gimana jadi gimana. Tapi perubahan ini itu ringan dan tetap menjaga kejelasan makna. Yang menarik beliau lebih banyak menggunakan ekspresi wajah dan gerakan tangan untuk memperjelas maksud, bukan menaikkan volume suara. Ini menunjukkan bahwa cara orang tua beradaptasi terhadap lingkungan bukan lewat kecepatan tetapi lewat kejelasan dan kesempurnaan. Next. Perbedaan pemaparan antar narasumber. Setiap narasumber menunjukkan perbedaan pemaparan yang mempengaruhi usia, profesi, dan kebiasaan berbicara. Pelajar berbicara cepat dan ekspresif dengan banyak edisi. Supir angkot berbicara tegas dan efisien dengan reduksi vokal. Sedangkan penumpang lanjut usia berbicara pelan dan jelas dengan sedikit perubahan bunyi. Perbedaan ini mencerminkan bahwa variasi bunyi tidak hanya bersifat linguistik, tapi juga sosial dan psikologis. Next, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, slide terakhir, pemaparan terakhir akan dijelaskan oleh Raida. Baik, selanjutnya perbedaan pelafalan pada tuturan pelajar, Amira dan Luna. Pelajar berbicara cepat, spontan, dan penuh ekspresi. Mereka saling melakukan endisi dan nasalisasi, seperti pada kata aja dan bulurin, untuk menyikat ucapan. Gaya tutur ini mencerminkan karakter remaja yang dinamis dan terbiasa beradaptasi dalam lingkungan ramai. Kemudian ada perbedaan pelafalan pada tuturan sopir angkot. Sopir berbicara tegas dan ritmis dengan tempo tinggi. Yang terjadi reduksi vokal dan reduksi, misalnya ngetank, dan setoran, jadi setoran. Gaya bicara ini mencerminkan efisiensi, ketegasan, serta kondisi kerja yang menuntut komunikasi cepat dan jelas. Perbedaan pelafalan pada tuturan penumpang lanjut usia yaitu Ibu Sari. Ibu Sari berbicara lambat, jelas, dan sopan dengan sedikit perubahan bunyi seperti ya udah dan udah. Intonasinya lembut dan stabil, sering disertai gestur untuk memperjelas makna. Gaya tutur ini menunjukkan karakter penutur yang hati-hati dan menunjukkan kesatuan dalam komunikasi. Di sini ada istilah-istilah, 22 istilah.
orang atau penumpang membayar ongkos angkot nanti setelah punya uang. Berutang sementara. Yang kedua ada setoran. Jumlah uang yang wajib disetor sopir ke pemilik angkot setiap hari dari hasil tarik penumpang. Kemudian serobotan. Tindakan sopir atau penumpang mengambil kesempatan lebih dulu, misalnya narik penumpang atau naik angkot melewati orang lain. Bisa juga berebut penumpang. Jadi penumpangnya itu berebutan mengambil kursi. Kemudian hacir. Sopir angkot mengebut untuk mengejar target setoran. Pengalaman penumpang kadang merasa berbahaya. Kemudian ada bangku depan, yaitu kursi di sebelah sopir angkot. Kemudian ada bangku belakang, ngeteng, ngisi, ngetril, salop, penek, nyaring, tembak, operan, trayek, penumpang kabur, gestur, pangkal, pangkalan, ngetem, terminal, kemudian ongkos tambah dan kode-kodean. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Sebelumnya kelompok kami ingin meminta maaf karena videonya tidak bisa ditayangkan, tapi udah kita upload di Drive. Mungkin kebesaran GB-nya atau pokoknya nggak bisa diputar teman-teman, maaf ya. Jadi tapi udah kita upload di Drive. Nah, karena pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1. Izin bertanya, saya dari kelompok 1 dengan nama Lalika Hertiksa, NPM terakhirnya itu 114. Pertanyaannya itu dari ketiga narasumber yaitu pelajar, sopir dan penumpang lanjut usia, siapa yang menurut kalian tuh paling berpengaruh terhadap suasana komunikasi di dalam angkot dan kenapa? Terima kasih. Perkenalkan, saya Jordani Abia dari kelompok 2. Izin bertanya, NPM belakangnya 167. Pertanyaannya, bagaimana lingkungan sosial dan kondisi komunikasi di angkot mempengaruhi cara pelajar berbicara, khususnya di dalam hal kecepatan berbicara, intonasi, dan pilihan kata yang digunakan saat berinteraksi. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana variasi bunyi seperti ngeteng atau dari ngeteng menunjukkan efisiensi bahasa dalam konteks sosial tertentu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Sekar Aulia dari kelompok Saya Sekar Aulia dari kelompok 3 dengan NPM belakang 105. Mau tanya untuk hasil observasi ini yang kayak ngebon, terus setoran, serobotan, ngacir, itu ada kata bakunya enggak ya? Kalau ada, kata bakunya itu seperti apa? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dia, yaitu bagaimana lingkungan sosial dan kondisi komunikasi di angkot mempengaruhi cara pelajar berbicara, khususnya dalam hal kecepatan bicara, intonasi, dan pilihan kata yang digunakan saat berinteraksi. Jadi lingkungan sosial di angkot sangat berpengaruh pada cara pelajar ngomongnya ya. Jadi soalnya angkot itu tempat umum yang kecil dan ramai, isinya juga campur ada teman, orang tua, bahkan orang yang dari kenal. Karena itu pelajar biasanya otomatis menyesuaikan cara bicaranya biar tetap sopan dan tidak menyinggung orang lain. Yang pertama, kecepatan bicara. Di angkot sering berisi karena suara mesin, musik, atau orang ngobrol. Jadi pelajar biasanya ngomong lebih cepat atau agak keras biar lawan bicara kedengaran. Tapi kalau angkotnya rame banget atau ada penumpang yang lebih tua, mereka biasanya ngomong tuh lebih pelan dan singkat biar tidak ganggu suasana.